Menyikapi beberapa isu terkait pelemahan KPK, pembacokan saksi kunci kasus chat Firza Hussein dan Habib Rizik Syihab, serta wacana Kementerian Agama untuk mengawasi rohis-rohis di sekolah, mantan Ketua MPR RI sekaligus tokoh Muhammadiyah Amin Rais angkat bicara. Dan berikut ini adalah dialog rekan kami Arina Nurrohmah dengan Amin Rais berikut ini. Baik pemirsa TVMU, saat ini saya telah bersama dengan Profesor Dr. Amin Rais. Kami akan bertanya soal terkait isu-isu yang saat ini telah berlangsung, terkait saksi kunci dari kasus Habib Rizik dan juga terkait dengan kebijakan dari Kemenak yang akan mengawasi rohis-rohis di masjid. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Jadi begini, saya melihat negara kita ini sudah semakin anarkis, ya. Jadi ukurannya itu seorang perwira menengah kepolisian, Novel Baswedan, ya, salah seorang penyelidik di KPK yang sangat outstanding, dikenal lugas dan jujur, itu disiram pakai air keras, ya. Kemudian polisi gagal sampai sekarang ini menemukan siapa orangnya itu. Sesuatu yang saya kira mustahil tidak masuk akal, ya. Karena hampir semua teror yang ada di mana-mana, teror Bali yang mengguncang dunia itu pun beberapa hari sudah ketemu pelakunya. Juga Hotel Marriott dan sebagainya lah, ya. Jadi ini tentu sebuah kejadian yang super misterius, ya. Nah kemudian tadi pagi ada pembacokan seorang ahli IT, orang ITB dibacok sampai kemudian berdarah-darah, ya. Nanti kalau ini dibiarkan terus, ya, akan terjadi semakin anarkis. Yang dilupakan rakyat juga bisa marah pada pemerintah, ya. Jadi jangan anggap enteng, ya. Pak Harto yang jauh lebih kuat dari Jokowi saja itu ketika rakyat marah, ya sudah selesai, ya. Ini Bung Jokowi ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Pak Harto, Bung Karno dan lain-lain, ya. Jadi tolong Pak Jokowi jangan main api, ya. Dia itu lurahnya Indonesia. Jadi tolong bentuk tim gabungan pencari fakta, tuntaskan kasus Novel Baswedan itu, siapapun yang jadi otaknya, katanya jenderal polisi, ya mungkin masih aktif, ya nggak apa-apa, bismillah gitu. Kan kasihan Pak Budi Gunawan, seolah kan dia padahal jelas bukan dia gitu, ya. Nah jadi supaya kesemrawutan ini tidak membawa kepada proses pembusukan yang lebih jauh lagi, hendaknya segera diselesaikan, ya. Ternyata pertarungan cicak lawan buaya makin kompleks sekarang ini, ya. Jadi saya kira kunci klarifikasi masalah pembusukan di KPK itu adalah temukan, ya, siapapun, ya, yang menjadi pelaku utama, sponsornya itu dikenakan proses hukum setegas-tegasnya, siapapun dia. Apakah dia polisi jenderal bintang 4, apakah masih aktif, nggak peduli, ya. Saya kira itu, ya. Pembacokan saya kira tidak akan berulang kalau yang gede ini segera diselesaikan, ya. Jadi saya terima berita para ulama habaib yang aksi bela Islam itu aktif, itu ternyata juga dikuntit dari belakang, diintimidasi, itu. Rumahnya ada yang ditembaki dari jauh gitu, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, keamanan bagi rakyat sudah tidak favorable lagi, comfortable lagi, pertanda rezim sudah mulai panik gitu. Jadi kembalilah ke jalan yang benar, ya. Jangan main kekuasaan lah, udahlah pasti jatuh lah, ya. Jadi kalau siapapun yang main kekuasaan itu pasti jatuh, itu sudah sunatullah, ya. Jadi Bung Jokowi, Anda orang Solo, Anda orang Jawa, agama Anda juga formal kan Islam, ya. Takutlah kepada Allah, ya. Terkait dengan kebijakan dari Kemenak sendiri? Nah, Kemenak ini juga lucu ini, ya. Pak Lukman Saifuddin ini saya kenal baik, ya. Kan dia harus tahu bahwa 2-3 tahun lagi dia udah keluar dari kekuasaan.
Nah, mumpung berkuasa, itu tolong yang bagus-bagus. Jangan khotib diawasi, kemudian kayak iya oh gitu ya. Nanti dia jatuh kan jadi barang lelucon ya. Di umat nanti juga namanya buram gitu karena melawan agama Islam, menodai agama Islam. Biarkanlah khotib itu memberikan tuntunan pencerahan kepada jamaahnya gitu, selama tidak membahayakan mengapa tidak. Tapi kalau sedikit-sedikit bahaya seperti zaman dulu itu, kemudian ada 100 blacklist 100 tokoh yang harus diawasi siang malam, itu juga jangan sampai kembali lah ya. Jadi adik saya Mas Lukman Saifuddin ini ya, tolong ya, Anda saya lihat cukup intelektual, Anda paham agama, jadi Anda jangan menuruti maunya kekuasaan. Anda pegang kebenaran itu, jangan kekuasaan itu digunakan untuk meletet, untuk menggilas kebebasan umat Islam. Ya, gitu aja ya. Terima kasih Pak Amin. Baik, itu tadi dialog kita dengan Bapak Profesor Dr. Amin Rais atas berbagai isu yang sekarang berkembang dan terjadi terkait pelemahan KPK maupun juga terkait beberapa isu seperti pembacokan yang tadi pagi yang beberapa waktu terjadi, dan juga tentang kebijakan yang telah dilakukan yang akan diterapkan oleh Kemenak tentang pengawasan terhadap para rohis. Saya Rina Nur Rohmah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.